Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai pengembangan sistem teknologi informasi metode alternatif. Jadi perbandingan metode konvensional dan alternatif itu dengan metode pengembangan secara konvensional, sistem teknologi informasi dikembangkan oleh analisis sistem. Analisis sistem adalah orang yang dididik khusus untuk mengembangkan sistem secara profesional. Alasan menggunakan analisis sistem di metode SDLC adalah karena metode ini digunakan untuk mengembangkan sistem teknologi informasi yang kompleks. Lalu ada selanjutnya metode paket. Masa sekarang paket sebanyak tersedia di pasaran karena banyak aplikasi bisnis yang bersifat umum seperti aplikasi akuntansi, keuangan, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Makanya paket yang tersedia itu dapat berupa program aplikasi yang sederhana sampai ke program aplikasi yang lengkap dan kompleks. Jika paket tersedia, perusahaan tidak perlu merancang dan menulis sendiri program aplikasinya. Faktor-faktor dalam memilih paket itu ada spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, ketersediaan paket, lalu yang ketiga itu mengevaluasi ketersediaan paket. Metode outsourcing adalah suatu keputusan untuk menyerahkan kepada pihak ketiga pengembangan sistem teknologi informasi karena Departemen Sistem Teknologi Informasi tidak mempunyai sumber daya yang memadai. Metode end user development adalah metode ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi mereka sendiri daripada bergantung sepenuhnya pada para spesialis informasi. Pendekatan ini dinamakan end user development. Waktu penerapan end user development ini, itu pemakai harus mengembangkan aplikasi sendiri, paling tidak harus mempunyai pemahaman mengenai tentang teknologi sistem informasi dan pemahaman tentang pengembangan sistem tersebut. Tahap-tahap dari Nolan Stage dapat digunakan untuk menentukan timing dari end user development. Nolan memberikan 4 tahapan, yaitu inisiasi, kontagion, kendali kontrol, dan matang. Lalu selanjutnya ada metode prototyping. Metode ini banyak digunakan untuk mengembangkan sistem teknologi informasi yang harus segera dioperasikan. Prototype adalah bentuk dasar untuk model awal dari suatu sistem atau bagian dari suatu sistem. Setelah dioperasikan, prototype ditingkatkan terus sesuai dengan kebutuhan pemakai sistem yang juga meningkat. Tahapan yang dilakukan dalam mengembangkan sistem menggunakan metode prototype sebagai berikut, itu adalah identifikasi kebutuhan yang mendasar, membangun prototype, menggunakan prototype, lalu yang terakhir itu merevisi dan meningkatkan prototype. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.